Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Arif dengan NIM 2012035 dari kelas TKBN 1A. Kali ini kita akan menampilkan sebuah video presentasi tentang pentingnya pergaulan. Nah, sekarang apa itu pergaulan? Apa sih yang disebut dengan pergaulan? Jadi pergaulan itu sama dengan hubungan, yaitu hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain, yaitu hubungan yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga hubungan tersebut dapat mempengaruhi orang yang pertama dengan orang yang kedua. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Jadi misalkan pergaulan itu pergaulan antara A dengan yang B, maka pergaulan yang dibawa A tadi dapat mempengaruhi pergaulan yang dimiliki oleh B, dan begitu pun sebaliknya. Jadi kalau pergaulan itu dapat mempengaruhi hubungan orang pertama dengan orang kedua, apakah pergaulan itu wajib, Kak? Nah, jadi gini dek, pergaulan sangat disarankan, bahkan sangat diwajibkan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Ada beberapa poin yang mewajibkan kita memiliki pergaulan. Yang pertama, karena pergaulan merupakan cara untuk membentuk kepribadian seseorang. Seiring bertambahnya usia, lingkungan pergaulan menjadi salah satu faktor yang membentuk cara dan sikap kita berinteraksi dengan orang lain. Sejak awal sekolah, kita mulai menghabiskan waktu dengan lingkungan, bahkan lebih sering daripada menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua. Begitupun saat kita memasuki dunia kuliah dan dunia kerja. Yang kedua, pembentuk pola pikir kita. Pembentuk pola pikir seringkali berasal dari teman dan sahabat yang bergaul dengan kita. Ketika lingkungan kita positif, maka kita juga akan terbiasa melihat segala sesuatu hal dengan pola pikir yang positif pula. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita bergaul dengan lingkungan yang negatif, maka kita akan selalu bahkan cenderung memandang sesuatu hal dengan pola pikir yang negatif pula. Contoh, Budi dan Anton sama-sama gagal dalam ujian nih kan. Ketika si Budi gagal dalam ujian karena Budi memiliki lingkungan yang positif, maka ia memiliki pola pikir yang positif. Ia memikirkan dan mencari penyebab kegagalan ujiannya dan lebih giat belajar agar kedepannya tidak gagal lagi. Sedangkan si Anton memiliki pergaulan yang buruk dan negatif, maka ketika ia gagal dalam ujian, ia malah menyalahkan gurunya dan putus asa saat itu juga. Jadi begitu dek, itulah alasan kenapa kita harus memiliki, bahkan wajib memiliki pergaulan. Oh gitu ya, Kak. Kayak si Tony ya, Kak, putus asa saat gagal ujian kemarin. Berarti pengaruh negatif tuh, Kak, lingkungannya. Enak aja lo, lu kali yang negatif lingkungannya. Malas juga. Ya kan emang iya lo pemalas. Dan kemarin lo juga putus asa kan pas gagal ujian, nyalahin guru lagi. Kalian jangan bertengkar. Kalau kalian bertengkar, berarti sama aja kalian sama-sama memiliki pergaulan yang negatif. Nah, jadi pergaulan itu mempunyai dampak terhadap diri kita sendiri. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Jadi kalian mau yang dampak positif dulu atau dampak negatif? Yang positif aja dulu, Kak, yang dampak positif, Kak. Nah, jadi pergaulan itu memiliki banyak dampak positif ya. Di antaranya seperti yang kakak bilang di awal tadi, seperti pembentukan karakter, kemudian pembentukan pola pikir, di mana ketika kita memiliki pergaulan yang baik dan positif, maka pola pikir kita akan positif pula terhadap sesuatu hal yang kita pandang. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita memiliki pergaulan yang negatif,
maka pola pikir kita akan cenderung ke hal-hal yang negatif terhadap sesuatu hal yang terjadi. Kemudian, memiliki teman yang banyak. Dampak positif dalam pergaulan bebas salah satunya remaja menjadi lebih banyak teman, baik dari kalangan seusianya sampai dengan usia dewasa. Mereka akan mudah diterima karena bisa bersosialisasi dengan baik dan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga kemanapun mereka pergi, mereka tetap memiliki solidaritas yang tinggi dan toleransi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pembinaan anak remaja dari sekarang itu sangatlah diperlukan. Kemudian, dampak positif yang kita peroleh adalah pengalaman baru. Contoh dampak positif dari pergaulan ini adalah pengalaman baru. Pengalaman seperti pengetahuan, minat, dan juga hal lainnya. Teman baru yang bisa memberikan sebuah semangat, informasi, dan saling bertukar pikiran menghadapi permasalahan yang ada. Pengalaman baru membuat para remaja belajar untuk lebih mandiri, menghargai, dan mampu berpikir secara bijak tentang kondisi, situasi, dan lingkungan baru. Kemudian, dampak positif lainnya yang dapat kita peroleh dari pergaulan ini adalah mampu berpikir secara dewasa. Karena memiliki teman yang banyak dan pergaulan yang bebas, manfaat yang dirasakan anak remaja menjadi memiliki pola pikir dan sikap yang dewasa. Semakin tinggi pengetahuan dan wawasannya, dan semakin terbuka wawasannya, maka membuat mereka semakin mengerti dan bisa memahami apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi dirinya sendiri, sehingga mampu mengatasi semua masalah dengan kepala dingin tanpa adanya rasa emosi, putus asa, dan rasa suudzon. Nah, terus dampak negatif gimana, Kak? Jadi, pergaulan itu juga memiliki banyak dampak negatif ya, Dek. Selain yang kakak sebutkan di awal tadi, yaitu dapat membentuk pola pikir yang negatif, pergaulan juga dapat menjerumuskan kepada narkoba. Salah satu contoh dampak buruk pergaulan bebas yaitunya dapat menimbulkan pengaruh kepada obat-obatan seperti narkoba, obat penenang, dan lain sebagainya. Remaja yang cenderung ingin mencoba hal baru, jika tidak disaring dengan pergaulan, maka bisa saja memilih teman yang salah. Jadi, peran orang tua sangat penting dalam memilih teman dan bergaul dengan anak untuk menghindari kenakalan remaja yang menyimpang. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan adalah tawuran remaja. Remaja yang mudah terbawa kepada kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, provokasi, dan masih banyak lagi lainnya. Usia remaja yang memang rentan terhadap provokasi dan isu yang tidak jelas kebenarannya, dan faktor emosi yang masih labil, sehingga sangat mungkin terjadi penyimpangan kenakalan remaja karena salah dalam bergaul dan terlalu bebas tanpa tahu batas dan baik dan benar. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan adalah seks bebas. Dampak buruk lain dalam bergaul secara bebas bagi remaja yaitu bisa berdampak kepada seks bebas. Banyak remaja yang ingin mencoba dan ingin tahu mengenai hal tersebut. Jika salah dalam memilih jalan dan pertemanan, bisa saja remaja akan mencoba melakukan hal tersebut, dan sudah pasti dampaknya sangat fatal ya. Selain ia terkucil dalam status sekolahnya, terhina secara agama, kemarahan dari orang tua, juga penyakit yang akan dideritanya. Dan kemudian terjerumus kepada minuman keras dan rokok. Selain hal tersebut, dampak buruk lain pergaulan bebas adalah terpengaruh kepada minuman keras dan juga rokok. Katanya, kalau tidak merokok, apalagi mencoba minuman keras tidak gaul, bahkan dijauhi dari komunitas dan pergaulan. Padahal jika mereka pandai memilih dan mengetahui apa dampak buruk hal tersebut, tentu mereka akan menjauhi hal yang membawa kepada petaka tersebut. Jadi gimana caranya Kak agar kami tidak salah dalam pergaulan? Nah, jadi Dek, memilih pergaulan itu juga ada tipsnya loh. Yang pertama nih, carilah teman
yang memiliki semangat belajar tinggi. Di sekolah, tentunya setiap hari kamu akan bertemu dengan teman-temanmu. Waktu yang kamu habiskan bersama temanmu juga tidaklah sebentar. Maka dari itu, sangat disarankan untuk kamu memilih teman yang punya semangat belajar sehingga kamu juga akan terpengaruh oleh semangat belajarnya tersebut. Dengan berteman dengan teman yang memiliki semangat belajar tinggi, kamu juga akan ikut semangat dan tentunya akan berefek positif pada prestasimu di sekolah. Yang kedua, carilah teman yang menerimamu apa adanya. Teman yang baik pasti akan menerimamu apa adanya, bagaimanapun kondisimu. Teman yang baik tidak akan mempermasalahkannya, begitupun sebaliknya. Jika kamu menemukan teman yang seperti ini, maka jangan kamu sia-siakan. Yang ketiga, carilah teman yang setia dan bisa jadi tempat berbagi. Berteman di sekolah tidak hanya selalu membicarakan tentang masalah sekolah dan pelajaran, tapi kamu juga pasti akan membicarakan banyak hal dengan temanmu tersebut, mulai dari minat, kesukaan, bahkan hal-hal pribadi. Maka dari itu, pilihlah teman yang setia dan bisa diajak sharing. Dengan memilih teman yang seperti ini, maka kamu dan temanmu akan bisa belajar bagaimana caranya berempati, mendengarkan dan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Kemudian carilah teman yang jujur. Seperti yang telah disebutkan, kalau saat berteman di sekolah, kamu tidak hanya membicarakan tentang pelajaran, tetapi juga tentang banyak hal, bahkan tentang masalah pribadi. Maka penting sekali buat kamu memilih teman yang jujur. Di mana-mana kejujuran memang dibutuhkan, tak terkecuali dalam hal pertemanan. Kejujuran seseorang tidak bisa dinilai dengan apapun, maka janganlah kamu menyia-nyiakan teman yang memiliki kejujuran. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa pergaulan itu adalah wajib untuk diri kita sendiri, karena di dalam pergaulan sangat banyak poin-poin yang akan membentuk kepribadian, karakter, etika kita sendiri. Tetapi di dalam pergaulan juga memiliki sangat banyak dampak negatif. Oleh karena itu, berbijak dan berpandai-pandailah dalam memilih pergaulan. Perhatikan tips-tips yang kakak berikan tadi. Jika Ananda semua mengikuti, maka insya Allah Ananda akan mendapatkan pergaulan yang baik dan akan berdampak positif kepada Ananda di masa yang akan datang. Sekian dari kakak. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.